Ini bukan tentang anak SD kelas 1 atau 2, namun anak SMP yang seharusnya sudah fasih membaca dan menulis. Namun di Buleleng, Bali ada 400 siswa SMP yang nyatanya belum lancar baca tulis. Fakta mengguncangkan tentunya untuk kita semua, bukan hanya menyangkut kualitas pendidikan, namun juga masa depan anak-anak Indonesia. Kita akan bahas malam hari ini bersama Rini Hildayani, yaitu dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Selamat malam, Bu Rini. Selamat malam, Tiffany. Baik, kalau kita mencermati kasus yang terjadi di Buleleng, Bali, ini tentunya bukan kasus pertama pelajar SMP tidak bisa membaca dan menulis. Namun kalau kita tahu bahwa calistung, baca tulis hitung, ini kan sebenarnya fundamental dasar Bu Rini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Namun potret yang terjadi di Bali saat ini tidak mencerminkan seperti itu. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda cermati, apa yang salah, apa yang perlu dievaluasi? Ya, artinya kan siswa-siswa ini sudah berada di bangku SMP. Nah, sementara kalau kita lihat kemampuan baca tulis hitung itu, khususnya baca tulis ya, itu tidak terjadi secara instan. Jadi yang perlu dicermati adalah bagaimana pembelajaran pada saat di bangku sekolah sebelumnya, yaitu di sekolah dasar. Karena memang kemampuan baca dan tulis itu awalnya dipelajari di bangku yang sekolah dasar itu, begitu. Oke. Pemahaman kita seharusnya ketika anak-anak sudah berada di jenjang sekolah menengah pertama, artinya mereka sudah penguasaannya lebih banyak, lebih kompleks dibandingkan dengan anak-anak di pendidikan sekolah dasar. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, namun mereka bisa lulus sampai ke dengan bangku SMP, bagaimana Anda mencermati hal ini, mengapa bisa terjadi? Ya, memang perlu kita ketahui nih, bagaimana pembelajaran yang berlangsung sebelumnya. Bagaimana misalnya proses pembelajaran yang dilakukan, kemudian bagaimana proses penilaian yang dilakukan oleh guru, bagaimana juga bentuk ujian yang diberikan sebelumnya. Dan memang tadi juga jangan lupa bahwa siswa-siswa yang berada di bangku SMP saat ini adalah mereka yang juga sempat mengalami masa belajar di rumah ya, karena adanya pandemi COVID-19. Dan pada masa itu proses kegiatan belajarnya pun juga tentunya bervariasi. Ada yang menggunakan sistem daring, tapi kemudian juga ada yang sistemnya lewat pemberian tugas yang kemudian disubmit ke guru. Dan ketika seperti itu kan juga kontrolnya menjadi atau pengawasannya juga apakah cukup diawasi oleh guru atau juga oleh orang tua tentunya di rumah. Jadi memang banyak sekali yang perlu dicermati kembali begitu. Oke, kita tidak mencari kambing hitam, kita mencari bagaimana kemudian solusinya, Bu Rini. Kalau kita lihat terkait dengan proses pendidikan, ini tidak hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah atau pihak sekolah, tapi juga orang tua di rumah. Semua ekosistem ini kan saling berhubungan ya. Saling bekerja sama sih. Betul, betul. Tapi apa yang Anda lihat untuk di zaman yang sekarang? Apakah kemudian masih ada pemikiran bahwa memang pendidikan itu hanya tanggung jawab oleh guru di sekolah, sehingga harus mengawal hulu ke hilirnya adalah guru, tanggung jawab dari sekolah gitu? Kalau saya melihatnya harusnya tanggung jawab utama ada di rumah, di orang tua. Karena belajar membaca menulis itu kan dimulainya tidak serta-merta di sekolah, tapi itu sudah dimulai sejak anak belum sekolah. Tentunya bukan belajar membaca dan menulis, tetapi pengenalan anak untuk kemudian menjadi dasar dia bisa membaca dan menulis itu dikenalkannya di rumah. Jadi memang tanggung jawab utama ada pada keluarga, terutama orang tua tentunya, dalam mengajarkan anak membaca dan menulis. Begitu juga ketika anak sudah masuk sekolah, tetap tanggung jawab orang tua tidak berkurang harusnya. Oke, nah terkait dengan pengenalan itu tadi, ini kemudian yang masih menjadi perdebatan, Bu Rini, karena ini berkaitan dengan psikologis anak. Kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk bisa mengenalkan anak membaca dan juga menulis? Banyak pemahaman di luar sana untuk anak-anak di usia dini gitu ya, PAUD gitu, mungkin di bawah 6 tahun gitu, lebih
fokus pada kognitif dan juga motorik sehingga tidak perlu untuk pengenalan baca tulis gitu. Nanti saja di awal pendidikan sekolah dasar. Bagaimana Bu Rini? Ya, sebenarnya harus dibedakan antara belajar membaca dan menulis dan pengenalan membaca dan menulis. Pengenalan membaca dan menulis itu bisa dilakukan bahkan sejak dini. Dari lahir sampai usia 6 tahun itu adalah masanya pra membaca. Jadi bukan belajar membaca. Nah, pra membaca itu tentu tadi peran orang tua sangat besar di dalamnya. Apa yang bisa dilakukan, apa yang dimaksud dengan kegiatan pra membaca itu beragam. Misalnya dari mengenalkan gambar, kemudian apa namanya juga memberikan permainan-permainan tertentu, termasuk kalau misalnya pada bayi itu permainan ciluba itu juga sebetulnya merupakan bagian dari pra membaca, pelajaran bukan pelajaran ya, stimulasi pra membaca. Kemudian juga misalnya membacakan buku cerita, orang tua membacakan buku cerita, mengajarkan lagu-lagu tertentu, itu adalah pra membaca, termasuk mengenalkan kosakata. Jadi jangan dilihat belajar membaca seperti membaca buku gitu, tapi di sini adalah pengenalan untuk dia nanti bisa membaca dan menulis, termasuk mengenalkan simbol-simbol, karena dari kecil anak itu sebetulnya sebelum dia bisa membaca dan menulis dia sudah memahami simbol-simbol yang ada di sekitar lingkungannya. Kita tahu bahwa anak ketika di jalan dia bisa membaca brand-brand tertentu, itu kan sebetulnya membaca tanda kutip. Jadi anak mulai dari belajar membaca simbol. Nah, kemudian juga ketika anak sudah berada di misalnya usia sekitar 5-6 tahun, bisa dikenalkan hanya dikenalkan pada huruf, bisa lewat nyanyian, sambil bermain, tapi belum sebetulnya belajar membaca yang membaca kata. Karena belajar membaca kata itu sendiri sebetulnya memang baru yang tepat adalah diberikan ketika anak masuk di bangku sekolah dasar kelas 1 begitu. Oke. Bu Rini, seringkali mungkin masyarakat melihat dari satu sisi terkait dengan permasalahan siswa atau pelajar tidak bisa membaca dan menulis ini karena permasalahan akademisi aja. Tapi mungkin apa yang perlu kita ketahui juga sebagai orang tua dalam pendekatan psikologisnya juga bahwa kemampuan ini tidak hanya sekedar akademis, numerasi dan juga literasi. Ya, artinya ketika kemampuan membaca dan menulis itu kan sebetulnya perlu digunakan dalam kehidupan sehari-hari pastinya kan ya. Jadi memang perlu dikenalkan kepada anak, bisa lewat modeling ya. Jadi orang tua memang perlu menjadi model bagi anak dalam kegiatan literasi ini. Seperti orang tua juga gemar membaca, atau juga orang tua mengajak anak pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kemampuan literasi ini, seperti mengajak berjalan-jalan ke atau mengajak ke perpustakaan, mengajak jalan-jalan ke kebun binatang, seperti itu. Jadi memang peran orang tua sangat besar karena literasi ini tidak hanya diperlukan dalam dunia akademis, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari anak perlu memiliki kemampuan tersebut. Misalnya ketika dia nanti harus membeli sesuatu, atau misalnya ketika dia harus membaca hal-hal sehari-hari, misalnya membaca makanan dan sebagainya gitu. Oke. Bu Rini, berkaca dengan kasus yang terjadi di Buleleng, Bali dan kasus-kasus serupa lain ya, apakah ada rekomendasi pendekatan apa yang bisa dilakukan terhadap anak-anak ini? Saya yakin tidak akan ada kata terlambat karena masa depan mereka masih panjang, masa depan mereka masih cerah, sehingga ya sekali lagi perlu adanya bimbingan dari keluarga, dari sekolah, dari lingkungan ekosistem ini. Ya. Perlu disediakan, berarti kalau memang permasalahannya adalah membaca, misalnya
Oke. Baik, baik. Baik, terima kasih Bu Rini Hildayani, dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sudah bergabung dengan diskusi di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam.